Belum, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya dalam acara JPK Alay Maripura. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami mau dikerami oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini tanggal 11 Juli 2020 yang tertulis dalam Yesaya 2 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukuman Tuhan terhadap orang yang meninggikan dirinya. Tuhan murka kepada bangsa Israel karena perilakunya, dengan kesombongannya akan apa yang dimilikinya, dengan hartanya, emas dan peraknya yang tak terbatas, harta bendanya semua, dengan negeri yang penuh berhala-berhala, dengan sujud kepada, menyembah kepada buatan tangannya, kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Mereka seakan-akan tidak mengenal Allah, tidak mengenal Allah yang membebaskan nenek moyang mereka dari tanah Mesir dan memberikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian tempat mereka tinggal. Maka Allah menghukum mereka dengan kesombongan mereka, dengan keangkuhan mereka, dengan perilaku mereka yang tidak mengenal Allah, yang tidak mau lagi menyembah Allah, Sang Juru Selamat mereka, Sang Pembebas mereka dalam hidup mereka, yang selalu mendampingi mereka, yang selalu memberikan segala keperluan mereka, yang membantu mereka. Allah yang maha kasih, kasih karunia-Nya yang tidak terbatas sebenarnya kepada mereka, tapi mereka tidak mengenal Allah. Mereka malah angkuh, malah dengan emas dan perak yang ada pada mereka, dan dengan menyembah berhala-berhala di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Allah mengatakan mereka akan ditundukkan, akan direndahkan pada hari itu. Ada suatu hari yang ditetapkan Allah, hukuman kepada orang-orang yang congkak, orang yang angkuh, orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita mengenal Allah? Tuhan Yesus Kristus dikatakan bahwa orang yang meninggikan hatinya akan direndahkan, orang yang merendahkan hatinya akan ditinggikan dalam hidupnya. Maka kita juga dalam hidup kita, marilah kita merendahkan hati kita, marilah kita tidak meninggikan diri kita di dalam hidup kita, karena hidup kita ini adalah milik Allah sama sekali. Tidak ada yang perlu dicongkakkan, tidak ada yang perlu disombongkan, karena dunia ini akan berlalu, hidup kita akan berlalu. Apapun jabatan kita, apapun kekuatan kita, tidak akan bisa menetap di dalam dunia ini. Itu akan berlalu, bahwa akan ada suatu hari Allah akan menghukum orang-orang yang sombong dengan perilakunya semasa hidupnya. Maka marilah semasa hidup kita ini jangan sombong, jangan angkuh. Rendahkanlah dirimu, diri kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan benci kepada orang-orang yang angkuh, yang sombong di dalam hidup ini. Dan marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan menyombongkan diri kepada Tuhan, karena hidup kita ini hanya sementara. Tidak ada satupun yang dapat disombongkan. Dengan harta milik kita, itu akan berlalu, semua akan berlalu. Dengan kekuatan kita, tidak ada yang dapat dibanggakan dalam hidup ini. Semua akan berlalu. Hanya Allah yang pantas kita tinggikan di dalam hidup kita. Hanya Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memberikan segalanya kepada kita. Hanya Dialah yang layak kita sembah dalam hidup kita. Marilah kita merendahkan hati dengan apa yang kita miliki, dan bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan.
kami mau diingatkan oleh firman-Mu bahwa betapa hidup kami harus merendahkan diri di hadapan-Mu. Tidak angkuh, tidak sombong dalam hidup ini, bahwa hidup ini hanya sementara. Apa yang ada pada kami hanya sementara. Biarlah Engkau yang kami tinggikan. Tidak angkuh, tidak sombong dalam hidup kami ini akan apa yang ada pada kami. Hanya Engkaulah yang kami sembah. Hanya Engkaulah, pada Engkaulah kami bersyukur akan apa yang kami miliki. Biarlah Tuhan yang turut hadir dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Horas, shalom.